Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahibi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah, karena dengan berbagai rahmatnya, nikmatnya, dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan sampai detik ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Sari, sarjana ilmu komunikasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Wahyudi, mahasiswa ilmu komunikasi. Izinkan saya menyampaikan pidato singkat tentang pengaruh budaya Korea Selatan terhadap masyarakat Indonesia. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju yang ada di dunia. Demam Korea, atau yang kebanyakan disebut dengan Hallyu, yaitu Korean Wave, yang berarti kecintaan terhadap budaya yang berada di Korea Selatan ini. Budaya Korea Selatan yang telah mewabah di penjuru dunia. Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang terkena demam ini. Hal ini dapat terlihat di berbagai layar televisi di Indonesia yang sekarang sedang berlomba-lomba untuk menayangkan informasi serta hiburan yang berhubungan dengan Korea ini. Awal kesukaan Korea dimulai dari beberapa drama Korea yang sering disiarkan di stasiun televisi Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai mengenal para artis Korea. Tentu saja mereka mulai mencari informasi tentang aktris serta aktor tersebut. Tidak hanya drama, masyarakat Indonesia juga menyukai industri musik mereka, atau yang biasa disebut dengan K-pop, atau singkatnya, panjangnya Korean Pop. Banyaknya boy band serta girl band yang berasal dari negeri gingseng tersebut mampu membuat remaja hingga orang tua terobsesi dengan mereka, entah karena ketampanan, kecantikan, tarian mereka, lagu-lagu mereka, bahkan gaya berpasion mereka. Bahkan mereka rela mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menonton konser serta membeli album-album musik yang dikeluarkan boy band, girl band tersebut. Teman-teman yang saya cintai, dan saya banggakan, Korean Wave tentu memberikan dampak yang besar bagi negeri kita tercinta, Indonesia.
beribu-ribu dampak banyak akibat Korean Web tersebut. Terdapat 2 dampak, yaitu pengaruh positif serta pengaruh negatif. Pengaruh positif tersebut contohnya adalah yang pertama, banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin menambah wawasan dengan cara belajar bahasa mereka. Tentu ketika kita berada dimanapun atau setelah nonton drama tersebut, kita menjadi tahu apa itu bahasa dari mereka, mulai dari annyeonghaseyo, kamsahamnida, dan lain-lain sebagainya. Pengaruh positif yang kedua adalah tentu akan menambah devisa negara kita ini, karena begitu banyak berdatangan investor dari Korea, dari berbagai perusahaan teratas di Korea yang ingin menginvestasikan di negara tercinta ini. Yang ketiga, keinginan belajar muncul di kalangan pelajar karena ingin bertukar pelajar ke Korea Selatan. Yang keempat, menambah ilmu di bidang musik dan drama agar penindustrian musik dan drama yang ada di Indonesia semakin menarik, bervariasi, dan lain sebagainya. Tentu ketika kita mengetahui bahwasannya Korean pop atau K-pop banyak berbagai variasi yang mereka hasilkan, dari mulai musiknya yang ngebeat yang membuat kita ingin bergoyang, dan tarian dance mereka yang tentu memukau, sehingga banyak sekali warga Indonesia yang berkeinginan belajar, bahkan meniru gaya-gaya mereka. Selain dampak positif, kita tentu mengetahui dampak negatif dari Korean Web tersebut. Yang pertama, tentu para remaja mulai acuh tak acuh kepada budaya mereka sendiri. Contohnya, banyak dari mereka yang mulai jarang sekali cinta bahkan kepada budaya kita. Lebih suka mengenakan fashion yang digunakan artis K-pop tersebut dibandingkan menggunakan batik. Lebih senang melihat drama Korea dan sering berhayal, berimajinasi bahwasannya mereka bisa menjadi jodoh kita. Inilah pengaruh negatifnya juga, karena ketika kita menonton drama Korea, kita suka berimajinasi dan lebih suka menonton itu dibandingkan menonton pertunjukan wayang atau yang lainnya. Yang pengaruh yang kedua, tentu kita sering menjiplak karya-karya mereka. Tentu kita mengetahui bahwasannya Korea Selatan telah lebih dulu menambah karya tersebut, dan kita hanya berusaha menjiplaknya. Dan tentu kita terlalu fanatik terhadap artis Korea tersebut. Dan terlalu meniru gaya hidup seperti yang saya bilang tadi. Dan banyak bahkan warga di Indonesia yang tidak menyadari mereka sering insecure, mereka sering menganggap dirinya jelek, mereka sering mengeluh, sering bilang
bahwa kulit mereka hitam, kulit mereka tidak putih. Banyak insecure-nya pokoknya. Dan dari mereka pun ingin yang namanya operasi plastik. Nauzubillah min dzalik. Korean Web atau juga budaya Korea ini telah mengubah berbagai adat istiadat yang ada di Indonesia. Tentunya kita sebagai warga Indonesia harus mencintai negeri kita sendiri karena begitu banyak ragam budaya, ragam musik yang lebih enak, ragam berpakaian yang bermacam-macam yang bisa kita gunakan, bisa kita contoh, bisa kita pakai untuk budaya kita. Demikian pidato singkat dari saya mengenai pengaruh budaya Korea Selatan terhadap masyarakat Indonesia. Sudah seharusnya kita, rakyat Indonesia, mencintai negara kita sendiri. We love Indonesian. You love Indonesian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kata-kata yang kurang berkenan, berbagai kata-kata dari kesalahan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.